Apa yang kamu lakukan dan apa yang terlintas di pikiran kamu sehingga kamu melakukan hal sebodoh itu? Hawa nafsu. Astagfirullahaladzim. Nah, itu rumah warganya tuh, Mas. Udah lumayan kelihatan kan lampu-lampunya. Cuma ya nggak dekat banget, teman-teman. Ya, teman-teman, malam hari ini saya dengan Mas Taufik sedang berada di satu desa ya, teman-teman, satu dusun. Dan malam hari ini saya membawa tongkatnya Mas Taufik dan bubuk pamumu seperti itu. Nah, malam hari ini saya dengan Mas Taufik mau menguak teman-teman, cerita atau berita malah ini ya Mas ya, yang sedang viral. Nah, sudah tersebar di mana-mana ya Mas ya, sudah tersebar di mana-mana. Dan malam hari ini biar tidak simpang siur, biar tidak salah paham, biar tidak intinya jadi masalah ya Mas Taufik, katanya yang ini, katanya yang itu, katanya lagi yang beda lagi ya Mas ya. Maka dari itu saya mau menguak teman-teman. Nah, naas si pelaku itu sudah meninggal Mas Taufik karena serangan jantung seperti itu. Nah, meninggalnya itu pun ketika sedang proses ya kayak penyidikan gitu Mas, proses hukum lah ya. Saya juga kurang paham, intinya katanya tuh kena serangan jantung katanya. Ya baik Mas Taufik, kisah ini miris banget karena ya apa ya Mas Taufik ya, orang tidak normal aja bisa melakukan seperti itu, apalagi orang-orang yang normal Mas Taufik. Sehingga itu kan bisa menjadi contoh buat orang lain ya. Ya kan tadi kan kamu udah tahu kan ceritanya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini saya akan menemui korin dari saya sebutin nggak ya Mas namanya sekarang? Ya, namanya adalah Aji teman-teman. Saya mau bertemu dengan korinnya karena apa teman-teman? Nah, waduh, apa ini Mas Taufik? Kayak ada pohon yang digerakkan, tapi mana nih pohonnya, mana nih? Ini semua pohon semua nih Mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum ya ali roh, ya ali jasad, ya ali kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, saya mendengar ada suara seperti pohon bergerak ya Mas ya, begitu kencang. Nah teman-teman, jadi malam hari ini saya mau bertemu dengan korinnya si Aji itu. Nah, Aji ini dapat masalah yang masalahnya ini menurut saya ini termasuk di luar nalar Mas. Dia itu nggak punya tangan ya, tangannya buntung. Dia itu disabel apa-apa itu Mas namanya. Bagaimana cara melakukan hal seperti itu Mas Taufik, sedangkan dia aja tidak punya tangan? Nah, ya itu hanya dia dan korban yang tahu ya Mas Taufik ya. Nah, daripada kita penasaran, kita jumpai saja sih korinnya teman-teman. Karena apa? Saya sudah berkunjung tadi ke makamnya Mas ya sebelum ke sini. Nah, pemakamannya si Aji Buntung itu kan dekat dengan desa ini ya, karena kan masih satu desa kan pemakamannya. Jadi kita cari tempat yang bagus aja untuk bertemu dengan si korinnya Agus. Gak mungkin kan kita di pemakaman seperti itu ya Mas ya. Pemakamannya itu udah sempit karena kita tuh kalau bikin video kan harus leluasa ya Mas ya. Jadi kita cari tempat yang aman aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebar di sini aja ya Mas ya. Nah itu rumah-rumah tuh udah lumayan dekat Mas. Maju aja maju. Oh ini dalamnya masih ada packagingnya ya, masih baru ya Mas Taufik. Kok ini sedikit isinya, apa berkurang? Oh sisa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali kubur, ya ali kubur, ya ali jasad, mawujud. Bismillahirrahmanirrahim. Secukupnya aja ya Mas Taufik ya.
Soalnya saya pernah dapat laporan teman-teman, ada yang menuangkan bubuk pamomong terlalu banyak. Warga tuh bingung ini bubuk apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya li kubur ya li jasad mawujud. Ya li jasad mawujud. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama Mas Opik, kita buat lingkaran di sini pakai bubuk pamomong. Apakah si Aji mau keluar dalam lingkaran ini? Bisa Mas. Tapi kita buat yang agak besar. Gimana Mas Taufik? Cukup tidak ini? Bismillah ya Mas Taufik ya. Tipis-tipis saja ya Mas ya, biar cukup ya. Karena sehabis ini kita masih ada tugas lagi ya Mas. Jadi kita selalu bawa bubuk pamomong di dalam tas teman-teman. Ya karena untuk ya memudahkan banyak hal lah ya Mas. Ini biar kita leluasa aja ya Mas ya. Yang agak besar, makanya saya tidak mau di pemakaman. Tapi kita udah kesana ya Mas ya. Karena ini baru teman-teman. Tipis-tipis aja. Mari Mas Opik, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aji Sulaiman. Kenapa saya taburkan bubuk pamomong teman-teman? Supaya Korin Aji itu kan bisa hadir di hadapan saya ya Mas. Kenapa saya tabur bubuk pamomong? Karena Aji ini ada ilmu Mas Taufik. Dan makanya dia bisa melakukan hal itu karena dia dibantu oleh ilmu Mas. Seperti itu. Intinya dia ada pegangan lah. Sehingga ketika dia wafat pun itu belum dihilangkan Mas Taufik. Makanya penarikan arwah Aji Buntung kita taburin bubuk pamomong ini. Paham Mas Taufik? Ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama. Selain untuk mendoakan almarhum si Aji Buntung ini, ya hitung-hitung untuk mengurangi perbuatan yang sudah dia lakukan ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya bawa akar ini, apa namanya Mas? Tongkat ini ya. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat. Kenapa terasa panas Mas Taufik? Kenapa tongkat ini terasa panas? Apa memang seperti ini Mas? Enggak Pak, isinya yang datang Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya ali kubur ya ali jasad mawujud ya li rah. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud ya ali kubur ya ali jasad Aji bin Sulaiman hadir. Mas Taufik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman ya.
apa yang kamu lakukan dan apa yang terlintas di pikiran kamu sehingga kamu melakukan hal sebodoh itu. Hawa nafsu. Astagfirullahaladzim. Apa? Terpengaruh video porno. Ya, mungkin terbawa dengan suasana ya Mas ya, apalagi ini hujan, nonton video porno, jadi ingin melakukan hal seperti itu ya Mas ya. Rasa nafsu seperti itu sih menurut saya wajar, tapi harusnya jangan dilakukan kalau belum punya pasangan, suami istri ya Mas ya intinya. Dengan kondisi kamu tidak mempunyai tangan, bagaimana Aji kamu melakukan hal itu? Astagfirullahaladzim. Masih tidak mau mengaku. Saya disuruh menanyakan kepada si perempuannya malah. Katanya si perempuannya itu malah buka baju sendiri Mas Taufik. Maaf Aji. Orang normal aja banyak ya Mas ya. Kenapa dia memilih kamu? Katanya, kata kamu, pengakuan kamu si perempuannya yang buka baju sendiri. Otomatis kan perempuannya mau berarti ya Mas ya. Nah, di sisi lain, kamu aja kondisinya seperti ini. Kenapa orang normal mau ya Mas? Nggak mungkin, pasti ada faktor lain. Benar kan? Kamu melakukan seperti hipnotis Mas Taufik. Sudah beberapa korban yang kamu lecehkan. 8 korban. Dan itu benar kamu hipnotis. Kalau dihipnotis, memang Mas, otomatis mungkin si perempuannya ke bawah hipnotisan itu kan, jadi membuka pakaiannya sendiri Mas Taufik. Karena apa teman-teman? Nggak mungkin dengan keadaan buntung seperti ini, Aji bisa membuka pakaian si para korban-korbannya seperti itu. Tapi saya tidak percaya sampai situ aja, karena yang saya rasakan Mas Taufik bukan hanya hipnotis saja yang si Aji ini punya. Dia ada ilmu lain Mas Taufik yang mungkin dia dapatkan dari siapa gitu Mas. Kalau tidak percaya, saya tanyakan teman-teman, apakah benar kamu ada ilmu lain selain hipnotis? Ada kan? Dari mana kamu dapatkan itu? Dia sebagai kayak ini Mas, apa ya? Dia tuh memakai ilmu yang kayak pelet gitu loh Mas Taufik. Jadi supaya si korbannya itu menclok gitu loh Mas. Logika aja ya, dipikir secara nalar Mas Taufik. Orang normal yang lain aja banyak, kenapa harus mau dengan si Haji Buntung? Seperti itu kan. Apalagi ini dilecehkan ya Mas Taufik. Dia ada pelet lah sejenisnya teman-teman, sehingga bisa memikat si korbannya. Maksud Mas Taufik sampai di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan keadaan buntung seperti ini, berjuta-juta orang itu heran Mas Taufik. Gimana caranya si Aji melepas baju, melecehkan para korban-korbannya seperti itu. Kalau tidak punya ilmu, kalau tidak dihipnotis, tidak mungkin. Benarkah itu? Astagfirullahaladzim. Bisa dilihat wajah Haji teman-teman. Wajah Haji rata, seperti hanya tinggal kulit. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Jelas Mas Taufik? Ini termasuk azab. Betul. Jadi kamu sempat disiram seperti air, kayak air mendidih gitu Mas Taufik. Tapi itu bukan air, kayak besi yang dilelehkan mendidih, itu disiramkan ke Aji Mas, oleh malaikat-malaikat yang menyiksanya, sehingga wajah Aji hanya tersisa kulit Mas Taufik. Jelas? Jelas kan? Tuh, boleh di zoom. Mata, hidung, mulut tidak ada. Kalau tangan ini memang bawaan dia dari lahir, katanya memang cacat dari kandungan Mas Taufik. Seperti itu. Tapi kaki Aji utuh, sehingga dia masih bisa menjalankan aktivitas seperti kayak mengisi waktu luang, kayak main apa ya, alat musik,
Kan harusnya dipukul-pukul pakai tangan itu. Kayak keroncong-keroncong gitu ya. Itu pakai kaki, ada videonya. Terus kayak bisa pakai motor, kayak VR gitu, dia bisa pakai kaki teman-teman. Sebenarnya hebat, masih bisa melakukan hal seperti itu ya Mas ya. Bukan yang lumpuh, diam di tempat Mas Topik. Tapi kenapa kamu bisa-bisanya melakukan hal seperti itu? Kan jadi seperti ini. Ya kan? Sekarang kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Ketika proses hukum itu berlangsung, kamu terkena serangan jantung sehingga seperti ini kan. Malah lebih baik seperti ini Mas Topik. Kalau mungkin masih hidup, mau jadi apa dia nanti di sana? Seperti itu kan. Mau bagaimana orang cacat seperti ini Mas Topik. Nah, apa nanti ada Mas, mungkin ada penjara buat orang yang cacat atau ada yang seperti itu Mas, khusus. Kayak misal ada penjara yang khusus di bawah umur kan ada tuh. Nah, kalau penjara khusus untuk orang cacat emang ada Mas? Kurang paham ya? Nah, menurut saya mending kayak gini Mas Topik. Kayak gini kan udah nanti urusannya sama Tuhan kan. Nah, kalau hidup urusan sama akhirat, urusan sama hukum. Betul Mas Topik? Menyesal sudah terlambat. Karena video porno, karena nafsu yang berlebih kamu langsung seperti ini kan. Menyesal kan? Dengar teman-teman yang ada di rumah, anak-anak muda, anak-anak yang baru puber, hindarilah hal-hal yang tidak senonoh teman-teman. Karena dari video-video yang seperti itu membuat kita tuh punya rasa penasaran besar Mas Topik. Gimana sih rasanya? Gimana sih caranya? Gimana sih prakteknya? Seperti itu teman-teman. Seperti Aji Buntung ini. Maaf saya memanggil kamu Aji Buntung karena memang saya sudah tidak menyangka lah kepada kamu. Karena yang saya lihat dari cerita-cerita keluarga, kamu itu adalah orang yang pendiam, kamu juga kreatif, bisa naik motor gitu ya Mas ya, masih bisa dikit-dikit menghasilkan uang. Nah, tapi gara-gara iman tidak kuat ya Mas ya, nafsu lah, tergoda setan yang terkutuk, kamu melakukan hal seperti itu. Baik Aji, saya akan buang ilmu yang masih menempel di dalam tubuh kamu. Karena saya masih punya kasihan supaya nanti kamu balik ke alam yang seharusnya kamu sudah bersih, tidak ada ilmu itu. Benar Mas Topik? Saya hilangkan ilmunya dulu Mas, yang masih tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti akan keluar ya dari badan si Aji. Kalau misalnya jelas di kamera ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Keluar. Keluar Mas Topik. Jelas itu. Kelihatan nggak Mas? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluar Mas Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Saya buang ke Segara Kidul. Jelas tadi Mas Topik? Ilmu kamu sudah saya buang, sudah saya hilangkan. Ini upaya supaya kamu lebih tenang. Sekarang urusan kamu tinggal sama akhirat ya Mas Topik, sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggalkan lingkaran ini. Tidak ada penyesalan, semua sudah terlambat. Nikmati saja apa yang sudah kamu berbuat. Iya, saya akan tetap mendoakan kamu. Si Aji menangis Mas Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Aji sudah hilang dari lingkaran ini Mas Topik, tapi Aji masih ada di sekitar sini korinnya Mas. Karena apa? Nggak paham Mas Topik, mungkin dia mau mengungkapkan rasa maaf kepada para korban karena yang
dilecehkan adalah 8 orang Mas Topik. Seperti itu, iya seperti itu. Mungkin karena dia itu nggak tenangnya, ya banyak faktor lah. Cuma yang tadi saya kan di sini kan tadi Aji berdiri di lingkaran ini, sudah saya buang, saya hilangkan, tapi dia masih ada di sekitar sini Mas Topik, karena mungkin dia belum minta maaf ya kepada para korban mungkin ya teman-teman. Tapi seenggaknya dia sudah tidak ada di hadapan saya. Ya mending lah sudah saya buang tuh ilmu-ilmu kayak pelet-pelet gitu ya Mas ya. Mas, itu nanti yang buat dia tidak tenang di alam kubur nanti Mas, kalau tidak dihilangkan. Ya sama halnya dengan susuk Mas Topik. Saya mati, saya punya susuk dijanggut. Saya mati, itu disopot dulu Mas Topik. Seperti itu. Kalian bisa pelajari teman-teman dari kisah si Aji Buntung. Kita harus bisa mengontrol diri ya Mas ya. Apalagi dengan keadaan kita tidak normal. Seluruh orang itu pasti heran ya Mas Topik, gimana cara melakukannya, gimana bisa ini, gimana bisa itu. Itu awalnya itu motifnya karena ya mungkin ya remaja ya Mas Topik ya. Remaja tanggung, masa-masa puber, dia tuh nonton bokep Mas Topik. Nonton bokep, terus dia mungkin penasaran segala macam. Itu awalnya di situ teman-teman. Ya mudah-mudahan video-video seperti itu jangan ditonton lah ya Mas ya. Ini merusak generasi, ini merusak mental anak-anak muda. Iya Aji Buntung aja bisa melakukan seperti itu, masa yang saya yang normal nggak bisa. Seperti itu kan Mas Topik. Kalian bisa berpikir teman-teman, mana yang seharusnya kalian lakukan dan mana yang seharusnya kalian tinggalkan. Mungkin kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan, ya saya mohon dimaafkan teman-teman, karena saya di sini hanya manusia biasa seperti kalian. Dan mungkin saya Mas Topik dan saya Fadila Madani dan Mas Topik pamit undur diri. Saya tutup dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gunanya tadi Mas, lingkaran ini saya buat karena memang untuk mendatangkan Aji itu sulit karena ada ilmunya Mas Topik. Ini pakai bubuk pamomong. Iya ini real bubuk pamomong, tapi cuma sedikit, jadi saya pakainya tipis-tipis saja teman-teman. Makanya tadi agak sulit diwujudkan karena ini tipis nih. Coba kalau tebel nih, ini udah hilang nih. Nah nanti dia akan hilang sendirinya Mas Topik. Iya Mbak. Biarin aja. Ya kita kembali Mbak. Nggak apa-apa. Mari Mas Topik.